A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadithu Aisyah radhiyallahu anha qalat istadzana rahtun minal yahudi ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqalu assalamualaikum faqalat Aisyatu bal alaikumussalam wal-la'natu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Aisyatu innallaha yuhibbu rifqa fil amri kullihi qalat alam tasma ma qalu qala qad qultu wa alaikum rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmizi wa Abu Dawud wa Ahmad wa Darimi. Sadaqallahul azim. Selanjutnya saya akan membacanya berkata Hadithu Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu. Hadis yang berasal dari Abi Ayyub, Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul berkata, la yuhillu, tidak halal al-muslimin, bagi seorang muslim, an yahzura, bahwa dia menjauh, akhahu, saudaranya, fauqa, di atas atau melebihi, salasi, ketiga, layalin, malam, yaltaqiyan, keduanya bertemu, fayu'ridu, maka berpaling, hadza, ini, wa yu'ridu, dan berpaling, hadza, ini, wa khairuhuma, dan yang tidak terbaik dari keduanya, alladzi, adalah yang yabada'u, memulai, bisalam, dengan salam. Ruwahul Bukhari, yang diriwayatkan oleh Bukhari, wa Muslim, dan Muslim, wa Tirmizi, dan Tirmizi, wa Abu Dawud, dan Abu Dawud, wa Ahmad, dan Ahmad, wa Malik, dan Malik. Sadaqallahul azim. Selanjutnya tafsiran dari hadis ini. Hadis ini menjelaskan bagaimana seharusnya seorang muslim dengan muslim lainnya berakhlak, berperilaku, khususnya ketika terjadi permasalahan di antara seorang muslim dan muslim lainnya. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa seorang muslim itu bisa saja bermasalah dengan muslim lainnya atau tidak tertutup kemungkinan. Tetapi Rasulullah SAW membatasi masa dalam tanda kutip masa memanas, katakanlah masa memusuhi itu tidak. Jadi boleh saja tersinggung atau tidak bisa tersinggung oleh seseorang. Bisa saja belum mau menegur, belum mau menyapa, belum mau bertemu, tapi sangat terbatas. Dalam hadis ini disebutkan dia hanya boleh atau tidak lalai atau haram bagi seorang muslim yang tidak menjauh dari muslim lainnya. Tidak bertegur sapa, seseorang muslim yang menjauh, tidak bertemu, dan tidak sebagainya. Dan muslim lainnya di atas 3/3 malam. Jadi memaksimalkan tidak bertegur sapa itu hanya 3 hari 3 malam. Disebutkan 3 malam di sini maksudnya adalah 3 hari 3 malam. Jadi hanya itu waktu maksimalnya bertemu. Berpaling, yang itu kemungkinan yang lainnya menjadi hak atau saling mengelak. Itu masa sepertinya itu hanya diponisi sampai masa 3 hari 3 malam. Keadaan bisa saling meredam haknya, saling interaksi, saling mengkaji ulang sebenarnya masalah dia dengan si A, apa dari memikirkannya, bagaimana jalan keluarnya. Disitulah lewat 3 hari 3 malam dari dalam masing-masing saling tidak bertegur sapa, maka ia akan menjadi haram. Ia menjadi berdusta.
tidak halal berarti sudah dosa. Jadinya jika lebih dari 3 hari 3 malam dan tidak berkaitan dari mereka kedua yang tidak bertegur sapa atau berselisih, itu adalah yang memenuhi, yang memulai atau yang terlebih dahulu mengucapkan salam. Bagaimana mereka yang tidak bertegur sapa itu berbaikan sebelum 3 hari, maka itu akan menjadi lebih baik lagi. Dan jika yang terbaik lagi mereka yang berselisih itu dan orang, dua kelompok atau lainnya yang saling berselisih mendatangi yang lain itu, yang lebih dahulu mengajak kebaikan, yang lebih dahulu mengucapkan salam, yang terbaik itu adalah yang melalui duluan. Jadi dalam hadis ini menjelaskan tentang etikanya, akhlaknya, metodenya, caranya ketika seorang muslim menghadapi keadaan di mana ia menghadapi permasalahan dalam muslimnya. Kaitan hadis ini dengan pendidikan, yang pertama, hadis ini menjelaskan tentang materi pendidikan, yang dalam hadis ini disebutkan tentang materi pendidikan akhlak. Hadis ini menjelaskan tentang bagaimana akhlak seorang muslim terhadap muslim lainnya. Hadis ini mengajarkan tentang bagaimana metode menghadapi persoalan. Jadi kalau didiknya dimasukkan dalam menghadapi persoalan, konteks pendidikan ini menjadi bahan ajar bahwasannya sebagaimana seorang muslim harus memiliki ketentuan jika dia menghadapi kondisi yang seperti ini. Yang kedua, di sini menjelaskan tentang prinsip-prinsip sebuah pendidikan. Ada 3 prinsip yang dijadikan oleh hadis ini ketika seorang atau tentang pendidikan. Yang pertama, hadis ini menjelaskan tentang bahwasanya pendidikan itu merupakan sesuatu yang manusiawi, yang adanya sesuatu dengan keadaan atau konteks manusia. Pendidikan tidak boleh lepas dari keadaan manusia. Yang dimaksud adalah keadaan manusia di dunia adalah bahwa dalam hidup ini akan kita mengalami pasang surut hubungan dengan yang lain, berbaikan dengan bermasalah. Jadi pendidikan yang diajarkan tidak diberikan bahwasanya dia tidak akan sampai pada haknya atau aturannya. Dan keadaan ketika hubungan tidak baik ada juga yang diatur. Jadi dididik, diajarkan, dituntut untuk melengkapi semua keadaan. Jadi pendidikan itu mesti membumi, mendasarkan masalah, memenuhi apa adanya sesuai dengan keadaan kontekstual. Pendidikan seperti itulah nantinya akan bisa didiskusikan, bisa diterapkan karena sesuai dengan keadaan. Yang kedua, prinsip pendidikannya yang dijelaskan di sini adalah bahwa pendidikan itu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berproses sendiri dan memberikan kesempatan keadaan. Jadi seorang guru tidak boleh kesukaannya saja menetapkan target dan kapan mesti dicapai. Memang tidak berteguran itu tidak dilarang, tetapi untuk sampai dirimu lah dalam hadis ini disebutkan diberikan waktu 3 hari. Yang ketiga, sebaiknya 3 orang memberikan manfaat dari pendidikan itu adalah mereka yang bertegas mungkin berubah atau menyebutkan paling lama 3 hari, tapi kalau bisa disegerakan mungkin maka lebih baik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.